Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya Sakti. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyusui yang benar. Nah, selama ini ibu-ibu kadang sering berpikir bahwa saya itu sudah menyusui lama, tetapi ternyata teknik yang dilakukan belum betul. Sehingga saat ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menyusui yang benar. Nah, sebelumnya perlu diingat ibu-ibu bahwa seorang ibu yang menyusui yang mempunyai payudara besar atau kecil itu bisa menghasilkan atau memproduksi ASI yang banyak. Jadi ingat, jangan merasa kurang percaya diri bagi ibu-ibu yang mempunyai payudara kecil. Jangan berpikiran bahwa saya payudaranya kecil, saya tidak akan menghasilkan ASI yang banyak. Itu adalah pemikiran yang salah. Oke, kita simak untuk demonstrasi selanjutnya. Untuk bagaimana cara menyusui yang benar, ya. Jadi sebelum ibu-ibu menyusui harus cuci tangan dulu. Ya, harus cuci tangan dulu, bisa dengan air mengalir atau bisa dengan menggunakan hand sanitizer. Caranya ibu-ibu pasti sudah paham betul tentang cuci tangan yang benar. Jadi menggunakan 6 langkah, ya. Cara yang pertama adalah dengan digosok-gosokkan dulu. Kemudian dikumpulkan tangan dua-duanya, ya ibu-ibu. Kemudian jempol dibersihkan, dua jempol. Kemudian kita seperti tas, ya, seperti ini, dua-duanya juga. Oke, sudah selesai. Kalau sudah cuci tangan, kita akan mulai untuk menyusui yang benar. Bagaimana cara menyusui yang benar supaya bayi bisa mendapatkan ASI secara maksimal, ya. Sebelum kita masuk ke langkah menyusui, sebaiknya kita bersihkan dulu payudara kita. Caranya kita menggunakan kapas yang diberikan, bisa baby oil ataupun minyak kelapa. Setelah kapas kita beri baby oil ataupun minyak kelapa, kemudian kita bersihkan puting dan areola. Caranya seperti ini ibu-ibu. Jadi kapasnya kita tempelkan sebenarnya sih bisa di sini bisa ditempelkan selama 1 menit kurang lebih, ya, biar terangkat kotorannya. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan cara memutar, ya, seperti ini. Memutar. Oke. Begitu juga untuk payudara yang satunya, ya. Payudara satunya juga kita bersihkan dengan cara memutar. Kalau sudah, sebelum kita menyusukan ke bayi, kita ingat tadi atau beberapa waktu yang lalu payudara yang terakhir dikosongkan payudara yang kanan atau yang kiri. Jadi kita menyusuinya pada payudara yang terakhir belum dikosongkan, ya, gitu. Nah, sebelumnya kita pencet dulu, ya, kita pencet dulu putingnya untuk memastikan bahwa ASI itu keluar. Caranya kita pencet bagian areola, nah, seperti ini, sampai dia keluar ASI-nya, ya. Kalau sudah keluar ASI-nya, bisa diratakan di area putingnya. Jadi hal seperti ini bisa dilakukan untuk menghindari lecet pada puting susu ibunya. Kalau sudah, kita mulai menyusukan ke bayinya. Caranya seperti ini, Bu. Jadi misalkan ini adalah payudara yang sebelah kiri yang terakhir belum dikosongkan. Jadi caranya bayi diarahkan ke perut ibu. Jadi menempel di perut ibu seperti ini, ya. Kalau sudah, kemudian kita bisa merangsang mulut bayi supaya terbuka. Caranya seperti apa merangsang mulut bayi supaya terbuka? Kita bisa menggunakan jari kelingking dengan dirangsangkan ke ujung bibirnya seperti ini. Kalau sudah dia membuka, langsung dengan cepat
kita masukkan puting ke mulut bayi. Nah, ingat ibu-ibu, ini kebetulan besar ya putingnya, jadi dia tidak bisa masuk. Jadi dimasukkan ke putingnya dengan cepat seperti ini. Nah, sampai ke areola. Jadi jangan sampai dia masuk hanya putingnya saja yang masuk, tapi harus masuk sampai dengan ke areolanya. Di bagian yang hitam ya ibu, areola itu. Nah, rasakan ketika bayi sudah bisa menghisap dengan baik, ibu juga bisa merasakan bahwa ada seperti hisapan yang kuat dari bayinya. Ingat, ketika menghisap jangan sampai terdengar seperti suara cap 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 cap. Itu kemungkinan puting susu dan areola belum masuk secara sempurna. Nah, kalau sudah habiskan payudara sampai dia betul-betul sudah kosong. Kalau ibu yang menyusui merasa payudaranya sudah kosong, kita bisa melepaskannya dengan cara memasukkan jari kelingking kita ke mulut bayi seperti ini. Oke, sudah lepas, kemudian kita ganti di payudara yang satu. Sama caranya menghadap ke perut bayi, ke perut ibu, badan bayinya, kemudian dipencet sedikit sampai dia keluar asinya, kemudian baru dimasukkan sampai ke areola. Oke, biarkan dia menyusu sampai dengan bayi kenyang. Kan ibu-ibu, jadi setelah payudara yang kedua kosong ataupun bayi merasa kenyang, jadi ada tanda bayi merasa kenyang. Ketika bayi sudah merasa kenyang, dia akan melepaskan puting susu secara sendiri, melepaskan sendiri, ataupun dia akan tertidur. Nah, kalau sudah tertidur atau melepaskan putingnya sendiri berarti dia sudah kenyang. Nah, kalau sudah kenyang, langkah selanjutnya adalah kita bisa menyendawakan. Jadi menyendawakan bayi. Caranya seperti ini. Oke, disendawakan. Jadi ditaruh di dada ibu sebelah kanan atau kiri sambil ditekuk-tekuk. Tekuk seperti ini sampai bayi bersendawa. Ya bu, sampai bayinya bersendawa. Sudah, oke, selesai. Nah, ibu-ibu perlu diketahui bahwa cara menyusui yang benar ini bisa dibuktikan dengan yang pertama, bayinya dia bisa kenyang, yang ditandai dengan melepaskan putingnya sendiri, kemudian bayi juga bisa tidur dengan sendiri. Yang kedua, bukti bahwa ibu sudah menyusui dengan benar, dia akan terjadi kenaikan berat badan pada bayinya sebanyak 500 sampai 1 kg selama 1 bulan pada trimester pertama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bayi itu BAK atau buang air kecil, kencing sehari sampai kurang lebih selama 6 kali dengan bau yang khas, bukan bau yang aneh-aneh ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bayi juga bisa BAB kurang lebih 2 kali sehari dengan tinja berwarna kuning atau gelap. Nanti kalau sudah bertambah umur akan berwarna lebih cerah. Itu tanda-tandanya bahwa kita bisa menyusui bayi dengan benar dan bayi mendapatkan ASI secara maksimal. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih.